Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religiuan di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alimil murid, dzul arsyil majid, fa'alu lima yurid. Afuhu azimun wa batsuhu syadid. Wa huwallahul ba'ithul warithul mubdi'ul mu'id. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ghafiru dhanbi qabilit taubi syadidil iqab. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, qa'idil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, wa ba'du. Para pemirsa TV One dimanapun berada, dalam program Assalamualaikum Nusantara. Alhamdulillah, kita panjatkan pada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Pagi hari ini kita mulai langkah kita ke tempat yang mulia, mendengarkan tausiah dalam program Assalamualaikum Nusantara. Mudah-mudahan awal pagi yang indah ini membuat kita juga bahagia, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, tema kita pagi hari ini konsistensi iman. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta manusia tentunya maha mengerti, maha tahu akan kadar pemahaman, pemikiran serta brain yang dimiliki oleh hamba-hambanya. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala dalam menerapkan hukum menjadikan satu kalimat yang sebenarnya tertuju pada satu titik. Maka timbullah kemudian hukum yang bernama kaidah usuliyah atau kaidah usul fiqh. Kita lihat beberapa ayat Al-Qur'an di mana Allah ketika melarang satu kegiatan, Allah tidak langsung tertuju pada momen perbuatan itu sendiri. Tapi Allah ajak manusia untuk berfikir. Dari fikir itu kemudian manusia memahami. Setelah memahami, manusia akan mudah melaksanakan titah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita lihat dalam surah Al-Isra ayat ke-23. Allah berfirman, "Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma." Janganlah kalian berkata dan juga jangan kalian membantah perintah-perintahnya. Ini larangan seorang anak berkata uffin kepada ibunya, pada kedua orang tuanya. Sebenarnya yang dituju oleh Allah pada ayat ini bukan hanya mengatakan bukan hanya mencegah dan melarang, tapi justru ada tujuan lain yang lebih utama. Disinilah kaidah usuliyah berperan.
dalam istilah mafhum muwafaqah. Jadi kalau kita buka kitab usul fiqh, maka kita akan dapati kaidah usuliyah yang berupa mafhum. Mafhum terbagi dua, mukhalafah dan muwafaqah. Nah, dalam ayat ini Allah gunakan mafhum muwafaqah. Wala taqul lahum uff, jangan kau katakan kepada ibumu. Artinya apa? Sebenarnya Allah ingin katakan jangan kau pukul ibumu. Mafhum muwafaqahnya berkata saja tidak boleh, apalagi memukul orang tuamu. Itu hebatnya Allah memberikan satu kalimat larangan yang tidak langsung tertuju pada konteks perbuatannya, tapi justru Allah berikan satu pemandangan lebih dulu. Jangan kau berkata Mafhum muwafaqahnya sekali lagi, berkata saja tidak boleh, apalagi memukul orang tua kita. Itu yang pertama. Pada ayat yang berikutnya, di ayat ke-32, Allah pun berfirman dengan menggunakan mafhum muwafaqah. Fala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin katakan jangan berzina. Tapi Allah tidak langsung ke fokus perbuatan. Allah ajak dulu manusia untuk berpikir, memahami kalimat yang sebenarnya akan dituju. Wala taqrabuz zina, jangan kau dekati perbuatan zina. Mafhum muwafaqahnya, mendekati zina saja tidak boleh, apalagi berzinanya. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan pemahaman kepada hamba-hambanya untuk mampu melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Tidak tertuju pada fokus perbuatan yang diinginkan. Bahkan pada surah Al-Baqarah, kisah Nabi Allah Adam alaihissalam dan istrinya Hawa, Allah larang agar dua insan ini tidak memakan buah khuldi. Allah tidak menggunakan kalimat la ta'kula, jangan kau makan buah ini. Tapi justru Allah katakan la taqraba hadhihi syajarata, jangan kau dekati pohon ini wahai Adam dan Hawa. Padahal Allah larang makannya. Dengan kalimat wala taqraba hadhihi syajarata, mendekat saja tidak boleh, apalagi menyentuh dan makannya. Ini pemahaman dari mafhum muwafaqah. Nah, satu ayat yang hari ini, pagi hari ini menjadi bahasan kita, termuat dalam surah Hud, ayat ke 60-an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Wala tarkanu, janganlah kalian condong. Ar-rukun itu condong. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu, jangan kau condong ikut-ikutan terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Kenapa demikian? Fatamassakumun nar, maka kalian akan tersentuh api neraka. Wa ma lakum min dunillah min awliya thumma la tunsarun. Kelak nanti di hari kemudian kalian tidak ada penolong selain penolong Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ayat ini pun sama dengan 3 ayat ke depan tadi. Wala tarkanu, jangan kau condong, jangan kau ikut-ikutan tanpa dasar pengetahuan ilal ladzina zalamu, terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Artinya condong terhadap kezoliman, condong terhadap orang yang berbuat zalim tidak boleh, apalagi berbuat zalimnya. Ini makna tekanannya, mafhum muwafaqahnya. Condong ikut-ikutan pada kezaliman Allah larang, apalagi berbuat zalimnya. Sebagai pelaku zalim jelas lebih Allah larang lagi. Jadi tujuannya pada ayat ini adalah Allah melarang kezaliman. Jangan sampai hamba-hambanya, manusia ciptaannya berbuat zalim terhadap sesama dan terhadap alam semesta. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya tsumma la tunsarun. Nah, orang-orang yang berbuat zalim inilah kemudian akan tersentuh api neraka di hari kemudian, dan tidak ada yang menolong. Pertolongan hanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa yang berbahagia. Lalu bagaimana supaya kita tidak ikut-ikutan, tidak condong kepada kezaliman? Banyak konsep yang bisa kita miliki. Apalagi ikut-ikutan, condong tanpa pengetahuan, tanpa dasar pengetahuan yang kita miliki. Yang penting ikut, yang penting ikut. Dan sekarang fenomena seperti itu. Banyak kawan-kawan kita, sahabat kita yang ikut kelompok A tanpa pengetahuan yang dimiliki. Ikut kelompok A, ikut kelompok B tanpa tahu siapa dan apa tujuannya, motivasinya. Ikut, yang penting ramai-ramai. Padahal mungkin bisa terjadi tujuan A dan tujuan B ini adalah kemaksiatan, kezaliman. Hati-hati dalam ikut-ikutan, dalam condong pada sebuah kegiatan. Taqlidul a'ma dolalatun wa syafahah. Ikut-ikutan secara membabi buta tanpa pengetahuan, dolalah wa syafahah, sesat dan menyesatkan. Ada kisah menarik dalam sebuah kitab Rasyidah, Qiraat Rasyidah, di mana dikisahkan dalam kitab Qiraat Rasyidah, ada seorang pedagang yang punya 2 himar, 2 keledai. Keledai ini kemudian dimanfaatkan untuk berniaga, membawa barang-barang di punggungnya. Maka 2 keledai ini ditugaskan, yang satu membawa ispanja. Ispanja itu karang, bebatuan yang berlubang-lubang. Yang satu lagi membawa al-milha, garam. Berjalanlah pedagang itu dengan 2 keledainya, menempuh perjalanan jauh, daratan dia lewati, gunung dia seberangi, sampai pada akhirnya di sebuah tempat. Lelah kondisi 2 keledai tadi, termasuk pedagangnya. Maka berharap ada bantuan, ada tempat di mana mereka bisa merefreshing tubuh-tubuhnya itu. Ya, bisa kita bayangkan, ya, pedagang punya 2 himar, 2 keledai, dua-duanya membawa, memanggul beban yang berat. Ispanja, batu karang, milh, garam, berkarung-karung dibawa. Jalan tertatih-tatih, lemah, lesu, haus, dahaga, lapar bahkan dirasakan. Di pertengahan jalan terasa semuanya. Dan alhamdulillah, masuk sebuah kampung, mereka mendapati satu selokan, satu sungai kecil yang dapat memberikan satu anugerah buat mereka semua untuk melepaskan dahaga. Maka pedagang turun, ambil air minum, hilang haus dan dahaganya. 2 keledai secara bergantian
Pertama yang turun ke bawah, keledai yang membawa al-milah, membawa garam. Dia turun dengan beratnya, masukkan kakinya ke sebuah selokan sungai kecil. Dia mulai meminum. Dudukkan kepalanya. Saat dia minum, ternyata garam yang ada di punggungnya terasa, yadhubu, meleleh, mencair secara perlahan. Maka dia tambah dalam lagi, makin mencair apa yang dia bawa di atas badannya itu. Selesai, puas untuk minum, menghilangkan dahaga, dia naik. Saat naik, Masya Allah, kondisi berbeda. Yang tadi berat badannya, tertatih-tatih dia bawa berkarung-karung garam. Setelah dia minum turun ke kali sungai kecil, larut ringan dia punya bawaan. Maka dengan senang dia tertawa riang. Dilihatlah oleh himar yang satunya. Lah, ini kenapa? Tadi tertatih-tatih, cembetut-cemberut. Begitu dia masuk ke dalam, naik ke atas, kok girang, tertawa, bersenyum. Dia tanya, wahai kawan, kenapa engkau berubah? Tadi saya lihat engkau berengut, kehausan, kecapean. Kok begitu engkau turun ke bawah, engkau naik ke atas, girang, tertawa, tersenyum. Apa yang terjadi? Aneh nggak tahu, friend. Aneh memang berat bawaannya nih. Begitu aneh turun ke bawah, aneh minum, di badan terasa ada yang larut. Aneh minum lebih lama lagi, makin tambah larut. Haus hilang sudah. Aku naik ke atas dan ternyata bebanku berkurang, maka aku ringan membawanya. Inilah yang membuat aku tersenyum lega. Himar yang kedua kemudian membawa Ispanja berpikir, kalau kawanku hanya sekian detik, menit, dia minum, teburkan badannya ke sebuah selokan sungai kecil, naik dari selokan ringan luar biasa, maka aku harus lebih lama dari dia agar lebih ringan lagi. Lihat ini, himar yang kedua ikut-ikutan, condong ke perbuatan seseorang yang sebenarnya belum tentu baik buat dia. Maka dia turun ke bawah, lenggak-lenggok, berharap akan ringan juga bawaannya. Dia minum airnya, dia tenggelamkan tubuhnya. Semakin lama, semakin lama, dengan harapan kalau teman saya saja 2-3 menit merendam, naik ke atas, ringan tubuh bawaannya. Aku lebih lama lagi, dengan harapan lebih ringan dari dia. Ternyata himar yang kedua ini lupa bahwa yang dibawa bukannya milah, bukannya garam yang terkena air akan terus mencair, tapi justru yang dibawa adalah ispanja, sebuah karang, batu karang yang berlubang-lubang. Maka semakin dia mencelamkan dirinya dengan bawaannya, maka air makin mengisi lubang-lubang yang ada di karang-karang itu. Artinya apa? Bawaannya jauh akan lebih berat dari sebelumnya. Maka begitu dia naik ke atas dengan harapan lebih ringan karena lebih lama menyelamnya, ternyata di luar dugaan dia makin berat bawaannya, termehek-mehek dia. Dia bilang sama temannya, lu bohongin gua, lu bilang begitu lu nyelam ke bawah, lu naik ke atas lu lebih ringan. Buktinya gua lama menyelam, justru makin berat tubuhku. Disitulah letaknya, jangan condong kepada kezoliman, jangan ikut-ikutan tanpa pengetahuan. Himar yang kedua merugi besar karena mengira aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh kawan yang pertama juga berdampak baik buat dia. Ternyata tidak. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar.
Jangan sampai kita condong pada kezaliman, ya, apalagi taklidul a'ma, ikut-ikutan dengan buta pengetahuan, maka akan merugikan kita semua. Hadirin para pemirsa TV One dimanapun berada, dalam program Assalamualaikum Nusantara. Kemudian setelah kita pahami bahwa kecondongan tanpa pengetahuan, tanpa mengetahui motivasi yang kita ikuti, akan merugi kita semuanya, akan membuat kita hampa. Terlebih nanti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hadapi kita di hari kemudian, di mana tak seorang pun mendampingi kita. Bahkan dengan tegas Allah firmankan dalam firman-Nya, yauma yafirul bar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari di mana manusia akan lari dari sahabat-sahabatnya, lari dari bapak ibunya, lari dari karib kerabatnya, nafsi-nafsi masing-masing. Maka saat itu kita tidak bisa lagi mengikut orang lain. Kita tidak bisa lagi menjadikan orang lain di panutan kita. Pertanggungjawaban masing-masing individu hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika hidup di dunia ini, agar kita tidak menyimpang, tidak menyesal di hari kemudian tanpa ikut-ikutan itu, maka konsep yang terakhir, kita harus pandai-pandai memilih teman, memilih sahabat, agar kita tidak tergelincir pada kezaliman. Dalam kitab Jawahirul Adab karangan Syekh Ahmad Al-Hashimi, beliau menegaskan dengan kalimat yang indah, fala tashaban illa taqiyan muhadziban afifan munjizan lil mawaid. Agar kita tidak mengikuti sesuatu tanpa dasar pengetahuan, maka cari sahabat. Pertama katanya taqiyan, jangan kau bersahabat kecuali kepada orang-orang, pertama taqiyan, takwa, yang bertakwa, khauf dan roja, takut akan murkanya, roja mengharap ridhonya. Taqiyan. Muhadzaban, orang yang berakhlak, memiliki karakter, memiliki akhlakul madzmumah, akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga, afifan, lemah lembut, yang tidak emosional, tidak temperamental, itu yang kita cari. Yang keempat, munjizan lil mawaid. Munjizan lil mawaid, mampu menepati janji. 4-5 orang inilah yang harus kita jadikan teman, sahabat, pendamping kita, agar kita tidak condong pada kezaliman, tidak ikut-ikutan tanpa dasar pengetahuan. Kalau ini bisa kita lakukan dan laksanakan, insya Allah dalam hidup dunia ini kita akan aman dalam perjalanan. Dan pada akhirnya, kelak di kemudian hari, kita akan masuk dalam kategori orang-orang yang Allah tolong. Allah tolong kita dalam naungan yang luar biasa, yang kemudian kita diantarkan untuk masuk ke surganya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan tausiah singkat ini menggugah hati kita, agar kita mampu memiliki konsistensi iman kita, tidak tergoyahkan dengan apapun yang membuat kita menuju pada arah kemaksiatan. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.